sampai karatan kayak begini cuy, gila. Dalamnya kayak gini. Ini dia pistonnya ya cuy. Terus ini aku ada kaliper yang nggak begitu akurat. Oke, jadi setelah pemakaian 1 tahun kondisinya kayak gini ya. Masterem Red It radial. Ini ada beberapa penyesuaian yang udah gue lakuin ya di sini. Kayak ini karet yang dari Masterem yang lama, ini aku dobeli ke sini ya. Jadi ini ada kayak catnya lupas gitu karena kena minyak rem cuy. Dan ya agak dekil di sini juga ada karat-karat gitu karena kadang habis kena hujan ya, tapi masih ada sisa, padahal aku udah semprot itu pakai kompresor kadang. Dan ini nepelnya, ini aku nepelnya pakai punyanya Satria ini cuy. Jadi sebenarnya ini nepel yang dari Masterem Red It itu, cuman aku tuker, nggak tahu kenapa, soalnya lebih pas di sini ya, jadi aku tuker aja gak masalah. Ini ngomong-ngomong, tabung minyak remnya juga bukan bawaan Masteremnya ya, karena ini aku beli sendiri 30 ribuan kalau nggak salah. Barangnya jarang banget, ini aku beli di toko offline. Ini CNC loh, bentuknya sih mirip kayak yang punya kalian di rem belakang ya, reservoirnya, cuman ini tabungnya CNC. Mantap, kayak begini penampakannya cuy. Terus ini juga jadi pertanyaan banyak orang ya, ini di Masterem Red ini tuh gak ada dudukan spion. Jadi aku beli dudukan spion sendiri. Ini kalau nggak salah juga 30 ribuan. Dapat cuman warna merah adanya. Wah, antara merah sama gold, jadi aku mending ambil merah aja. Overall jadi lebih manis malahan. Soalnya kalau misalnya di mounting di sini, itu spion kalian pasti ada di sini cuy. Jadi terlalu keluar ya. Ini posisi kalau dari depan nih cuy, ganteng banget cuy. Oke, langsung aja kita bongkar dulu cuy. Soalnya tutupnya nggak bisa dibuka cuy, terlalu keras, daripada nanti patah tuh. Ini karena selang remnya kepanjangan, aku juga akan ganti aja pakai yang lebih pendek nih. Ini yang 24 inch, ini yang 35 inch. Oke, sip. Oke, kita lepas ke atas. Ini kondisi dari Masterem Red It-nya. Ini udah aku copot ya. Kering sih overall. Ini nepelnya ada sedikit bekas-bekas kayak kerak gitu ya. Terus saran gua itu selama ini jangan diputer-puter. Soalnya seharusnya fix, dan karetnya ini nggak sebagus karet OM ya. Jadi kalau misalnya kalian ini longgar, itu pasti bocor sih kalau menurutku. Soalnya ini nggak ada kayak pernya gitu, cuman dikunci sama ini namanya apa ya, circlip kalau nggak salah nih. Sekarang kita coba buka yang sini, kita lihat di dalam sini tuh kotor atau enggak cuy. Ini kunci L nya kecil, ini aku punya gini. Ini kita akan coba buka. Di sini ada bautnya cuy, bautnya baut L kecil banget. Ini fungsinya untuk ngeluarin tonjolan setelannya ini ya. Apa sih, kayak ginian loh. Ini nyopotnya di sini tuh ada kayak ada cekungan gitu ya. Itu kita masukin obeng min ya. Dah. Oke. Ini baru kita puter. Oke, udah copot. Dan mekanisme itu simple sebenarnya. Ini mirip kayak rem belakang tapi ditaruh depan gitu ya. Kalau
modelannya Ride It ini. Kita coba buka. Waduh. Karatan semua cuy. Berarti ini mungkin bocor atau mungkin tembus ya air dari luar tuh. Ini sampai karatan kayak begini cuy. Gila. Wah, setahun ini. Kayak gini kalau misalnya nggak dicek, nggak dibersihin ya bocor sih pasti. Kita akan bersihkan dulu cuy. Jadi ini alat untuk buka sirklipnya. Ini sekarang kita akan buka. Karena kotor banget ya, jadi aku nyari pinjeman nih. Oke, aduh. Oke, sip. Sebenarnya ada kayak tangnya yang khusus. Ini yang universal gitu, jadi kurang sip. Ini seharusnya kita tarik bisa copot sih cuy. Waduh, gila. Dalamnya kayak gini. Untung aja ya kita buka dulu ya. Kalau kita buka dipakai terus kayak gini percuma cuy. Oke, kita lihat dalamannya. Ini sealnya cuy. Nggak tahu nih bisa pakai substitusi punya apaan ya. Di dalamnya kotor banget cuy. Waduh gila. Gua nggak pengen buka sebenarnya tapi kok parah banget cuy. Ini untuk safety ya soalnya. Kalau misalnya kalian nggak bisa kayak gini, nggak perlu kalian tiru lah. Mending kalian kalau punya duit beli yang Racing Boy atau KTC lah, yang branded sekalian cuy. Soalnya ya kayak gini, ini kita harus waspada ya. Ini rem cuy. Kalau nggak ada rem kalian bahaya banget cuy di jalan. Ini dalamnya itu ada kayak per ya. Coba keluar gini. Oke, ini pernya ada kayak pucuknya gitu di dalam. Simpel banget ya ternyata. Ini silindernya masih bagus. Sekarang kita coba buka yang atas cuy. Oke, bisa. Oke, kita buka cuy. Wajir. Toran apaan cuy? Ini ada karetnya ya cuy. Ini karetnya udah kegencet gitu. Waduh, parah. Parah men. Kotor banget. Buset. Ini harus bersihin semua sih cuy. Aku bersihnya pakai ini. Nggak ngerti bener apa enggak wis. Oke, sip. Langsung lumayan cuy. Ini yang sini kita bersihin juga lah. Kita sikat lah. Ini mirip sama master rem belakang cuy, kalau kalian tahu. Gua pernah bongkar master rem Epic Air soalnya. Kita hilangin kerak-keraknya ya. What the heck. Parah banget sumpah. Waduh, ya ini kalau kalian beli barang murah ya harus bisa ngerawat sih cuy. Kalau kalian nggak mau ribet ya beli barang yang branded. Ada harga, ada rupa cuy, ada kualitas. Yeah, so much better. Ini dia pistonnya ya cuy. Terus ini aku ada kaliper yang nggak begitu akurat. Ini kalian bisa nilai sendiri ya. Ini kalau di sini tuh 12 ya, 12 mm. Cuman kalau dimentokin itu nggak di posisi 0 ya. Posisi 0-nya itu ada di jeda 1 mm ini. Jadi kalau misalnya 12 ya jadi 13 sih ini cuy. Dan menurutku ini sealnya masih bagus. Dan sealnya ini karetnya lentur, nggak kayak ini. Ini tuh keras yang di bagian atas. Ini bagian dalam pistonnya masih lumayan lah, mulus. Cuman ini ada kayak karat-karat. Ini bukan karat sih sebenarnya cuy, lebih ke kerak ya. Oke bro, jadi segitu dulu videonya. Kita sambung next video. Jangan lupa kalian subscribe supaya nanti gak ketinggalan
gimana kondisi setelah gua benerin, apakah bisa normal kembali atau gua akan ganti master rem. Stay tune terus. I'll see you soon on next video. Bye bye. Thank you.